Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Reza Febriya Tama. Di sini saya akan membahas perkara yang ditangani oleh anggota kami yaitu Azizatul Nur Imamah. Di sini saya akan membahas mengenai gugatan yang kita ajukan pada tanggal 17 Oktober 2024. Gugatan yang kita ajukan mengenai terhadap surat tagihan pajak penghasilan nomor 00138 garing 105 garing 24 garing 652 garing 24 tanggal 17 September 2024 masa pajak Maret 2024 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau juga bisa disebut selanjutnya yaitu tergugat. Gugatan yang kita ajukan sudah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan berdasarkan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang bisa disebut selanjutnya yaitu UU KUP. Kemudian gugatan yang kita ajukan sudah memenuhi ketentuan formal, ketentuan pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak atau juga bisa disebut UU PP. Kemudian sudah memenuhi ketentuan formal pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa surat gugatan yang kita ajukan juga sudah ditandatangani oleh Azizatul Nur Imamah selaku wajib pajak yang dibuktikan dengan NPWP. Kemudian surat gugatan yang kita ajukan sudah ditandatangani oleh Azizatul Nur Imamah selaku wajib pajak. Kemudian gugatan yang kita ajukan dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Dengan demikian, surat gugatan yang diajukan terhadap surat tagihan pajak penghasilan nomor 00138 garing 105 garing 24 garing 652 garing 24 tanggal 17 September 2024 masa pajak Maret 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU PP. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai objek gugatan. Objek gugatan dalam perkara ini adalah surat tagihan pajak penghasilan nomor 00138 garing 105 garing 24 garing 652 garing 24 tanggal 17 September 2024 masa pajak Maret 2024 yang diterbitkan oleh tergugat atau selanjutnya bisa disebut surat akuo. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pokok sengketa dan alasan gugatan. Pokok sengketa dalam gugatan ini adalah surat akuo yang dalam penerbitannya itu tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selanjutnya di sini saya akan menguraikan kronologi penerbitan surat tagihan pajak serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh tergugat. Pada tanggal 14 Agustus 2024, penggugat menerima SP2DK melalui WhatsApp atau WA. Penyampaian SP2DK yang dikirimkan oleh tergugat melalui WhatsApp telah bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-01 garing PJ garing 2019 tentang tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi atau selanjutnya juga bisa disebut Perdirjen nomor 1 tahun 2019. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2024 penggugat mengirimkan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak atau juga bisa disebut tergugat dengan nomor 001 garing Aziza garing 8 garing 2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang permohonan informasi dasar hukum tentang surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Tetapi sampai dengan surat gugatan ini disampaikan, Direktur Jenderal Pajak tidak pernah memberikan tanggapan atas permohonan informasi dari penggugat. Dalam permohonan informasi tersebut, penggugat mengajukan permohonan dasar hukum atas beberapa poin yang berkaitan dengan SP2DK, adapun yang menjadi pokok bahasan dalam surat permohonan informasi tersebut sebagai berikut. 1. Dasar hukum SP2DK hanya dikirimkan melalui WhatsApp. 2. Dasar hukum mengenai SP2DK yang dikirimkan pada tanggal 14 Agustus 2024 melalui WhatsApp, padahal surat SP2DK diterbitkan pada tanggal
30 April 2024. 3. Dasar hukum mengenai wajib pajak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan disertai dengan bukti yang kompeten. 4. Dasar hukum mengenai wajib pajak dapat memberikan penjelasan atas data dan atau keterangan dikirimkan dalam waktu 14 hari kalender sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal surat ini diserahkan secara langsung. Padahal surat SP2DK hanya dikirimkan ke wajib pajak melalui aplikasi WhatsApp. 5. Dasar hukum mengenai penjelasan atas data dan atau keterangan di atas dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual. 6. Dasar hukum mengenai penjelasan secara tertulis dapat berupa surat yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau bisa disebut KPP yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirimkan melalui faksimili, atau dikirimkan melalui jasa pos atau ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat. 7. Dasar hukum mengenai kode etik akun representatif dalam menerbitkan dan mengirimkan SP2DK. Kemudian yang terakhir, ke-8. Dasar hukum mengenai SP2DK yang ditandatangani secara elektronik, pasalnya SP2DK yang wajib pajak terima tidak dapat di-scan barcode-nya. Dengan tidak adanya tanggapan dari tergugat atas permohonan informasi di atas, maka tergugat telah melanggar ketentuan pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau juga bisa disebut selanjutnya yaitu UU KIP. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2024 penggugat menerima SP2DK melalui ekspedisi yang bernama Sepaket. Tetapi SP2DK diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 30 April 2024. Namun tergugat menyampaikan kepada penggugat pada tanggal 29 Agustus 2024. Dalam hal itu, SP2DK yang disampaikan oleh tergugat sudah melewati jangka waktu dan melebihi yaitu 4 bulan sejak diterbitkannya SP2DK. Tetapi ada yang perlu juga saya sampaikan, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir Sepaket itu tidak terdaftar sama sekali di Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak hanya di situ saja, tracking ekspedisi pengiriman paket sulit untuk ditemukan karena web paket tidak tersedia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaan jasa ekspedisi yang tidak terdaftar pada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bertentangan dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos Junto, pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah takhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran atau juga selanjutnya bisa disebut PP 38 2009. Bahwa faktanya tergugat telah mendukung kegiatan usaha yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga surat yang dikirimkan oleh tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 itu adalah fiktif. Untuk membuktikan ini, maka perlu dilakukan IT forensik audit atas keabsahan pengiriman bukti yang dikirimkan pada tanggal 2 Mei 2024. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2024, penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan nomor 002-Aziza-2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang keberatan atas tidak diresponnya permohonan informasi oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, sampai dengan surat gugatan ini penggugat sampaikan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan tidak memberikan tanggapan atas keberatan penggugat. Kemudian, pada tanggal 18 September 2024, penggugat menyampaikan tanggapan tertulis atas SP2DK kepada tergugat nomor 001-Aziza-9-2024 tanggal 13 September 2024 tentang klarifikasi atas surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan nomor S-332-P2DK-KPP.1201-2021
2024 tanggal 30 April 2024. Selanjutnya, setelah penggugat menyampaikan tanggapan SP2DK yang disampaikan oleh penggugat pada tergugat tidak menindaklanjuti tanggapan penggugat selama kurang lebih 1 bulan. Salah satu alat bukti di mana tergugat tidak menindaklanjuti tanggapan penggugat adalah fakta di mana tergugat tidak mengundang penggugat untuk melaksanakan pembahasan dan tidak menerbitkan dan menyampaikan BAP2DK yang harus ditandatangani oleh penggugat. Padahal penggugat telah menyampaikan tanggapan SP2DK. Meskipun tergugat tidak wajib untuk mengundang penggugat untuk melaksanakan pembahasan dengan penggugat, namun tergugat wajib menerbitkan dan menyampaikan BAP2DK sebagai kesimpulan dari pelaksanaan SP2DK antara penggugat dan tergugat. Adapun alasan-alasan tergugat harus menerbitkan dan menyampaikan BAP2DK adalah karena BAP2DK wadah untuk membuktikan permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ketidakpatuhan yang dimiliki oleh tergugat telah dibantah oleh penggugat melalui penyampaian penjelasan sesuai dengan amanat angka 4 huruf C, angka 2 huruf B, SE 05/2022. Karena penggugat telah menyampaikan penjelasan dan telah melakukan pembetulan dan penggugat tidak pernah diimbau oleh tergugat, maka penggugat harus dinyatakan patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat. Selain alasan di atas, tergugat harus menuangkan setiap penjelasan penggugat yang penggugat jelaskan dalam tanggapan SP2DK secara tertulis dalam BAP2DK sebagaimana yang telah diatur dalam angka 4 huruf C, angka 4 huruf G, SE5 tahun 2022. Namun, tergugat lalai dan atau sengaja tidak menuangkan dalam BAP2DK. Kewajiban tergugat untuk penjelasan penggugat dalam BAP2DK harus dilakukan bukan saja diamanatkan angka 4 huruf C, angka 4 huruf G, SE5 tahun 2022, tetapi juga oleh Menteri Sosialisasi tergugat dalam gambaran umum permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang pada pokoknya menyatakan dalam hal apabila penggugat menerima SP2DK dan penggugat menyampaikan penjelasan, maka seharusnya tergugat harus menuangkan penjelasan penggugat dalam BAP2DK. Dengan adanya bukti tergugat tidak pernah menerbitkan BAP2DK, apalagi menyampaikan kepada penggugat, yaitu penggugat tidak pernah menerima surat BAP2DK seperti contoh di atas ini. Dalam klarifikasi SP2DK penggugat berkaitan dengan materi yang dipersoalkan oleh tergugat, penggugat dengan tegas menyatakan bahwa penghasilan dari pekerjaan bebas penggugat bersifat tidak teratur dan bahkan belum tentu ada sesuai dengan ketentuan pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Keptrip 537/PJ/2000 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tentu yang berbunyi berdasarkan ketentuan di atas, maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2024 adalah nihil. Penggugat telah melakukan pembetulan atas SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2023 pada tanggal 13 September 2024 dengan nomor tanda terima elektronik 14039055245613741. Kemudian, dalam SPT tahunan OP tahun pajak 2023 pembetulan 1, penggugat telah melampirkan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2024 dengan status nihil. Meskipun penggugat telah melakukan pembetulan SPT untuk memenuhi kewajiban penggugat, tergugat tidak pernah menyampaikan SP2DK kedua atas pembetulan penggugat. Karena tergugat tidak pernah menyampaikan SP2DK kedua atas pembetulan penggugat, maka mutatis mutandis, penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan hukum mengapa penggugat harus diterbitkan STP, atau dengan kata lain, penggugat tidak mengetahui di mana letak ketidakpatuhan penggugat sehingga penggugat harus diterbitkan STP. Selain dari alasan ketidakpatuhan yang tidak jelas dari tergugat, tergugat juga tidak pernah menyampaikan imbauan untuk melakukan pembetulan dalam rangka memberitahukan penggugat letak ketidakpatuhan penggugat. Kemudian, untuk mempermudah pemahaman SP2DK dengan tujuan akhir adalah
pembetulan sebagaimana diatur dalam SE nomor 5 tahun 2022, maka penggugat akan uraikan dalam bentuk time frame proses pelaksanaan pengawasan SP2DK yang telah disosialisasikan oleh tergugat, bahwa faktanya meskipun tergugat tidak pernah mengundang penggugat untuk melakukan pembahasan, tidak pernah menerbitkan dan menyampaikan BAP2DK, tidak pernah menyampaikan SP2DK atas pembetulan, dan tidak pernah menyampaikan imbauan pembetulan SPT kepada penggugat, sedangkan penggugat telah berinisiatif melakukan pembetulan SPT tahun pajak 2023, namun pada tanggal 18 September 2024 secara tiba-tiba tergugat menyampaikan surat akuo tanggal 17 September 2024 kepada penggugat. Selain hal tersebut di atas, tergugat juga menyampaikan imbauan kepada penggugat agar penggugat dapat melakukan pembetulan seperti yang tergugat lakukan dengan wajib pajak lainnya. Kemudian, karena tergugat tidak menyampaikan BAP2DK, tidak menyampaikan SP2DK atas pembetulan penggugat, dan tidak menyampaikan imbauan untuk melakukan pembetulan, maka seharusnya simpulan LHP2DK tergugat adalah wajib pajak menyampaikan penjelasan sesuai hasil penelitian dan bersedia menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai hasil penelitian sebagaimana bagan yang tergugat telah sosialisasikan. Dengan demikian, terhadap simpulan di atas, maka rekomendasi tindak lanjut tergugat adalah melakukan pengawasan, penyampaian, atau pembetulan SPT sebagaimana bagan yang tergugat telah sosialisasikan. Kemudian, selanjutnya, dengan menerbitkan surat akuo, tergugat mengambil simpulan dalam LHP2DK, yaitu penggugat menyampaikan penjelasan tidak sesuai hasil penelitian sebagai dasar diterbitkannya rekomendasi tindak lanjut atas simpulan LHP2DK, yaitu penerbitan STP. Dalam hal itu, tergugat secara prematur telah menarik kesimpulan untuk memvonis penggugat telah bertindak tidak patuh, padahal penggugat belum diberikan kesempatan untuk mengetahui di mana letak ketidakpatuhan penggugat. Selain ketentuan angka 4 huruf C, angka 2 huruf G, SE 5 tahun 2022 yang mengatur mengenai pemberian kesempatan untuk memberitahukan ketidakpatuhan penggugat dan untuk didengar keterangannya sebelum tergugat mengambil keputusan telah diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf F UUAP. Bahwa alasan lain UUAP harus diterapkan adalah karena UU KUP sebagai ketentuan lex spesialis tidak mengatur mengenai SP2DK, sehingga sepanjang mengenai kewajiban memberikan kesempatan kepada penggugat untuk didengar pendapatnya berlaku asas generalia san propenda singularibus dalam kurung general things are to post particular thing general laws are to proceed particular law, yang artinya UUAP sebagai ketentuan lex spesialis generalis, yang artinya UUAP sebagai ketentuan lex generalis tetap berlaku sepanjang ketentuan lex spesialis tidak mengatur. Kemudian pada tanggal 18 September 2024 penggugat menerima surat akuo yang diterbitkan tanggal 17 September 2024 setelah penggugat melakukan pembetulan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2023 tanggal 13 September 2024. Dengan demikian, surat akuo tidak lagi didasarkan pada SPT normal, melainkan atas dasar SPT pembetulan yang telah disampaikan oleh tergugat kepada penggugat. Dengan diterbitkannya surat akuo secara sewenang-wenang, karena dasar penerbitan surat akuo oleh tergugat bukan SPT pembetulan melainkan SPT normal, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 UU KUP dan penjelasannya bahwa tergugat dalam menyampaikan SP2DK yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan surat akuo menggunakan jasa ekspedisi yang tidak terdaftar atau tidak mendapatkan izin menteri. Oleh karena itu, SP2DK yang disampaikan tidak sah, yang mana akibatnya surat akuo tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum. Berdasarkan uraian dan penjelasan kronologi di atas, maka yang menjadi pokok dalam gugatan ini adalah sebagai berikut. 1.
Tergugat bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan SP2DK melalui aplikasi WhatsApp. 2. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tergugat tidak memberikan tanggapan atas permohonan penggugat. Yang terakhir itu ketiga, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menerbitkan surat akuo berdasarkan SPT normal, bukan SPT tahunan OP pembetulan. Kurang lebih seperti itu gugatan Azizatul Nur Imamah yang ditangani oleh anggota kami. Untuk pembahasan selanjutnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan follow sosial media kami untuk video-video berikutnya. Bye-bye.